Halo Sobat Gebet, jumpa lagi dengan Auto Gebet. Minggu ini kita akan ada special mention dari pertama tentang saham-saham farmasi. Minggu lalu ada saham yang naiknya 24%, diikuti hari berikutnya another 24% naiknya. Amazing. Tapi tentu menariknya adalah bagaimana kita melihat apa perilaku pelaku pasar di baliknya. Kemudian juga kita akan nanti melihat insight baru dari dua saham TPIA dan MDKA. Bahwa ternyata kekuatan asing itu di atas segalanya. Oke, bersiaplah kita akan lihat peta saham selengkapnya. Bagi Sobat Gebet yang ingin langsung to the point, silakan klik pada navigasi timeline di deskripsi. Bersiaplah, next. Baik, dana asing IHSG. Kalau kita lihat di sini, dana asing masih melanjutkan exit dari bursa kita. So, ini menjadikan kita masih tetap harus waspada, hati-hati, pastikan kita memilih hanya pada saham-saham dengan garis kuning yang masih akumulasi. Mari kita lihat top market cap di bursa. Seperti inilah lebih kurang gambaran keseluruhannya, dan kalau kita lihat di antara 10 besar ini posisinya mulai 50-50. Separuh di sini distribusi dan separuh lainnya masih akumulasi. Kita akan lihat pada beberapa saham yang menarik. Salah satunya Unilever ini mulai gak jelas, kemudian Bank Mandiri ini mulai berbalik akumulasi. ICBP ini ada yang menarik, ini polanya markdown. Dan seperti yang muncul dalam headline episode sebelumnya, INDF itu sudah distribusi. Mari kita lihat garis kuningnya satu persatu. Baik, mari kita lihat Unilever, dominan pelaku pasar asing. Nah, ini seperti ini pelaku pasar nampak sebelumnya pengen akumulasi tapi terus berubah pikiran. So, di sini pelaku pasarnya gak jelas. Berikutnya Bank Mandiri, kalau kita lihat overall pelaku pasar masih akumulasi. Dan spesial kita lihat pelaku pasar asing ini mulai akumulasi kencang. Dan harga kemarin juga bergeraknya naik tinggi. Bagus ini. Sebentar lagi bisa jadi akan menjadi early trend. Berikutnya, ICBP. Mari kita lihat pelaku pasar asing. Ini salah satu yang sangat menarik. Garis kuning pelaku pasar asing terus akumulasi. Konsisten sekali. Dan kalau kita lihat perjalanan harganya, ini mulai terkoreksi. Artinya ini pelaku pasar memanfaatkan harga yang terkoreksi untuk borong. So, di sini kita bisa ikuti terus ketika nanti sudah mulai harga berbalik, kita bisa ikut turut serta top up. Berikutnya, Indofood. Mari kita lihat pelaku pasar asing. Episode sebelumnya, headline sudah bilang hindari Indofood karena sudah berbalik distribusi. Dan minggu ini melanjutkan distribusi, semakin menyeramkan karena harga di sini mulai turunnya banyak. Waspadalah, hindarilah. Mari kita lihat dashboard LQ45. Apakah kita bisa mendapatkan saham-saham yang menarik di sini? KS Hardware mulai berbalik akumulasi. Mari kita lihat. Adaro naik turun, Akra belum mantap, Antam masih landai, Astra yes masih akumulasi, kemudian BCA masih akumulasi ya, BNI big no, BRI no juga, BTN no, Bank Mandiri tadi ya kita bahas nih ketahuan mulai naik, BRPT masih belum kemana-mana, BSDE menyeramkan sekali distribusinya, big no.
Kemudian BTPS masih akumulasi, pelaku pasar belum kemana-mana. Cepin, berbahaya sekali, distribusi berat, big no. CTRA belum akumulasi. ERA so far masih akumulasi. Excel kurang bagus. Gudang Garam, HMSP, ICBP, Inco, INDF, INKP, landai akumulasi. INTP no, ITMG, Java, big no. Kemudian wow, Jasa Marga berbalik distribusi. Kita cek. KLBF, ini saham farmasi yang heboh banget itu salah satunya, naiknya tinggi sekali, tapi pelaku pasar masih distribusi. Next, LPPF, MNCN, seram sekali. Kemudian Pegas, PTBA, TTPP, Pewon, naik turunnya tinggi sekali Pewon. SCMA, SMGR, Sril, Tebik, wow, masih akumulasi bagus ya. TKIM enggak, Telkom bye-bye. TOWR, United Tractor, Unilever, Wika, WSKT. Oke, mari kita lihat garis kuning beberapa saham tadi. Asus, dominan asing, mari kita lihat. Wow, Asus ini sudah early trend. Bagus. Berikutnya Jasa Marga, ini dia. Wow, pelaku pasar sudah exit dari Jasa Marga, harga juga sudah turun. So, berhati-hatilah, hindari dulu Jasa Marga. Baik, mari kita lihat peta saham terkini. Well, karena ini mulai semakin turun, coba kita pilih ya mulai di sini sampai kemarin. Oke. Saya akan tunjukkan beberapa saham yang menurut saya menarik. Pertama, Demas. Kemudian BMTR. Mari kita lihat garis kuningnya. Demas. Wow. Zoom in dulu, coba lihat. Wow, ini persis dari seminggu kemarin pelaku pasar ini mendadak borong besar-besaran Demas. Harga juga naiknya sudah banyak sekali. So, ini adalah early trend yang bagus. Berikutnya, BMTR. Turun. Dan BMTR masih melanjutkan pola akumulasinya. Oke, inilah overall my canvas yang sudah saya update berdasarkan garis kuning yang menarik. Dan terutama saham-saham ini sudah saya cek garis kuningnya, summary-nya seperti ini. Ini tadi yang Unilever nggak jelas, Demas dan BMTR sudah masuk. Ada beberapa yang akan kita lihat secara khusus garis kuningnya ya. Pertama nih LSIP ini jadi waspada. ISAT ini juga akumulasinya masih konsisten. AALI sudah berbalik distribusi. Kemudian yang menarik berikutnya adalah TINS. Mari kita lihat garis kuningnya. Mari kita lihat LSIP. Nah ini harus hati-hati karena garis kuningnya mulai berbalik distribusi. Well, belum parah banget tapi sudah nampak seperti distribusi. Ditambah lagi juga asing belum masuk lagi nih. Kemudian AALI, nah ini juga garis kuningnya mulai melandai
turun. So, harus waspada. Asingnya juga exit. Waspadalah. Berikutnya ISAT. Kalau kita lihat overall pelaku pasar ini masih konsisten akumulasi sejak minggu lalu. Semakin menarik karena pelaku pasar asing walaupun tidak menjadi porsi dominan, tapi asing sudah mulai akumulasi juga. Menarik. Mari kita lihat TINS. Overall pelaku pasar ini tidak berhenti akumulasi. Bagus sekali, ini akumulasinya konsisten terus. Kalau kita lihat juga asing ini menariknya juga mulai masuk ini ke TINS. Menarik. Wait, belum selesai. Ada 2 kisah seru di minggu lalu. Pertama adalah tentang harga saham-saham farmasi yang melesat luar biasa. Yang kedua, kita dapat insight baru bahwa kekuatan dana asing, walaupun kekuatan asing porsinya so tiny, bisa jadi memiliki pengaruh terhadap pergerakan harga. Simak 2 special mention ini. Baik, pertama mari kita lihat KLBF. Harganya ini terus naik dan naik, tapi kalau kita lihat pelaku pasarnya yang dominan oleh asing sesungguhnya jualan dan semakin kencang jualan dalam seminggu terakhir. Kemudian INAF harganya juga naiknya baru saja kemarin seminggu ini naiknya sampai 90% lebih, tapi tidak ada tanda-tanda pelaku pasar ini akumulasi. Datar-datar aja. Pelaku pasar asing juga tidak nampak ada akumulasi. Cukup aneh ini, siapa yang akumulasi? Apakah di antara pelaku pasar ini hanya bertukar barang saja di antara mereka? Kalau kita lihat juga KF, harganya naiknya juga tinggi sekali, istimewa sekali, dan pelaku pasar itu mendadak euforia. Memang kalau kita lihat garis kuning sebelumnya, kita tidak akan pernah mengira karena polanya distribusi, tapi sekejap saja seminggu kemarin berbalik, mendadak semua pelaku pasar euforia borong. Pelaku pasar asing tidak ada tanda-tanda borong. Jadi kalau kita lihat di antara ketiga ini, INAF, KLBF, tidak ada di antara ketiga ini asing yang entry pada saham-saham farmasi. Tapi kalau kita lihat di mana di antara ketiga saham ini yang beneran diborong oleh pelaku pasar, itu hanya KF. Apakah ini menjadi momen bagi kita untuk masuk juga? Wah, naiknya ini sudah tinggi sekali. So, kita tetap harus lihat ini euforia sesaat, naiknya sebentar, atau naiknya masih terus berlanjut ke depannya. Baik, berikutnya mari kita lihat 2 saham MDKA dan TPIA. Keduanya ini tidak didominasi oleh asing. Kalau kita lihat MDKA ini termasuk yang kenaikan harganya sangat fantastis dan seminggu kemarin istimewa sekali kenaikan harganya. Tapi kalau kita lihat pelaku pasar overall itu sebetulnya melepas barang ini. Tapi kalau kita lihat pelaku pasar asing ini tidak henti-hentinya terus akumulasi. Dan kalau kita lihat akumulasinya pelaku pasar asing ini sejalan dengan pergerakan harga MDKA. So, apa artinya di sini? Bisa jadi di sini karena domestik jualan lepas barang, tapi malah asing yang beli, sehingga harganya terus naik dan naik. Artinya di sini bisa jadi walaupun porsi kekuatan asing MDKA ini tidak dominan, tapi ketika ada asing masih terus akumulasi, ini menjadi harapan bahwa harga masih bisa bergerak naik.
Case berikutnya TPIA. Kalau kita lihat juga di sini TPIA overall pelaku pasar ini cenderung distribusi. Tapi kalau kita lihat sebelumnya seminggu kemarin ini harga bergerak naik. Kita lihat pelaku pasar asing sebetulnya secara keseluruhan ini masih dalam pola akumulasi. Jadi kalau kita lihat di sini sampai sini, harga di sini masih belum kemana-mana. Kalau kita lihat di sini, pelaku pasar overall memang jualan, tetapi pelaku pasar asing belum kemana-mana. Dan di sini yang menjadi harapan bahwa harga masih bisa bergerak naik. That's it. Penganut garis kuning memang belum berjodoh dengan saham farmasi yang naiknya ratusan persen hanya dalam seminggu. Misinya garis kuning adalah untuk memberikan insight apa yang sebenarnya sedang dilakukan oleh pelaku pasar supaya kita bisa terhindar dari jebakan Batman. Terima kasih sudah menyaksikan sampai finish. Semoga bermanfaat untuk Sobat Gebet. Kalau ada ingin request, pengen lihat saham apa, tanyakan aja di komentar. Ikuti terus episode berikutnya. Jangan lupa subscribe. Sampai jumpa.